kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Domingus Trisyuta bersama teman-teman dari perpustakaan
akan melayani Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa dalam ibadah Universitas Kristen Maranatha Jumat 11 Juni 2021. Tema kita saat ini hidup oleh iman. Mari bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas siang hari ini ya Tuhan, di mana Engkau telah memelihara, Engkau telah menyertai, Engkau telah memberkati dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang sudah kami lakukan. Biarlah kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Tuhan yang terus mendukung di dalam kehidupan kami di sepanjang aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati agar apa yang kami lakukan semata-mata semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan segala aktivitas kami sejenak akan mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah Family Fellowship pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, walaupun saat ini kita masih dalam masa pandemi, bencana, masalah ekonomi, perang terjadi di beberapa negara, kita percaya kasih Tuhan tidak pernah jauh dan tidak berakhir untuk kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama dalam ibadah kita saat ini mengungkapkan rasa syukur kita dengan menaikkan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 391, Pujilah Tuhan, Haleluya. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, terkadang kita seringkali melakukan perbuatan dosa tanpa kita sadari. Terkadang kita egois, kita tidak percaya akan janji Tuhan, dan iman kita mulai goyah. Saat ini mari kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan sikap berdoa, mari kita datang kepada Tuhan
untuk mengakui segala dosa kita di dalam doa. Berita pembebasan yang telah dikerjakan Kristus tersebut kemudian diserahkan kepada kita. Namun kita seringkali lalai mengerjakan tanggung jawab tersebut dan terjebak kepada kepentingan kita semata-mata, bahkan menjauhkan diri dari kebenaran Allah tersebut. Karena itu dengan rasa sesal dan malu, marilah kita menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa. Ya Allah, kami mengaku kepadamu bahwa sebagai umat yang telah Kau panggil dan Kau tebus, kami seringkali lalai untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu sebagai pribadi yang Kau panggil menjadi pendidik, kami seringkali lalai menjadi teladan bagi naradidik kami, seringkali kami menjadikan ruas kelas sekedar arena penyaluran ilmu tanpa perubahan kehidupan pada mahasiswa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Allah, kami mengaku kepadamu bahwa seringkali kami gagal memberikan layanan terbaik kepada orang lain. Kedisiplinan dan hasil terbaik sering kami lupakan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa seringkali kami gagal menjalankan kebenaran-Mu. Dalam proses belajar, kami mengacukan tugas-tugas dan tanggung jawab. Kami hidup dalam sikap individualistis, konsumerisme, dan menjauh dari kebenaran-Mu demi memuaskan diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami karena kami sering lalai menjalankan panggilan-Mu, memberitakan berita pembebasan kepada dunia ini. Kami sering sibuk dengan kepentingan kami masing-masing, mendirikan menara dan kemegahan kami, memikirkan harga diri kami pribadi, dan lupa akan harga yang harus kami bayar dalam mengiring Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharui batin kami dengan roh yang teguh. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Roma 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyanyikan pujian bagaikan bejana yang siap dibentuk. Ku mau seperti-Mu Yesus.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk tuntunan-Mu yang senantiasa hadir untuk kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di sela-sela aktivitas dan kesibukan kami ingin meneduhkan hati kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami begitu terbatas dan penuh dengan kelemahan, tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus sanggup untuk berbicara melalui firman-Mu saat ini, supaya di tengah kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan godaan, kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang mampu hidup oleh iman. Bersabdalah ya Allah, sebab di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai dengan 7. Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai dengan 7 demikian tertulis. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Alkisah ada sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak kembar. Mereka 2 anak laki-laki yang secara perawakan sangat identik. Wajah mereka pun begitu mirip. Tetapi di tengah persamaan yang mereka miliki, ternyata kepribadian kedua anak ini sangatlah berbeda. Anak kembar yang pertama itu cenderung lebih ceria, penuh semangat, sedangkan yang satunya lagi dikenal sebagai anak yang cukup pemurung dan seringkali dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran. Pada suatu hari, sang ayah dari kedua anak kembar ini memutuskan untuk mengetes mereka. Caranya, ketika mereka sedang keluar kamar, sang ayah ini kemudian memenuhi kamar kedua anaknya ini dengan sesuatu. Di kamar anak yang pemurung, si ayah ini memenuhi kamarnya itu dengan segala jenis mainan yang terbaru, segala jenis mainan yang terbaik yang ada pada waktu itu. Sedangkan saudara, di kamar anak yang satunya yang penuh semangat dan ceria tadi, si ayah menaruh, minta maaf ya, kotoran kuda di sana. Setelah menaruh benda-benda tersebut, si ayah kemudian memutuskan untuk mengecek kondisi anak-anaknya nanti. Dan benar, ketika si ayah ini mengecek, dia melihat di kamarnya anak yang pemurung ini kemudian sedang duduk dan menangis dikelilingi oleh mainan-mainan bagus, mainan-mainan terbaru yang sangat banyak itu. Maka sang ayah lalu berkata, "Nak, mengapa engkau menangis?" Si anak itu menjawab, "Ayah, lihatlah, mainanku memang banyak. Tetapi kalau aku punya mainan sebanyak ini, teman-temanku pasti akan iri kepadaku. Lalu, lihatlah ayah, aku harus membaca begitu banyak instruksi
supaya aku bisa memainkan mainan ini dengan baik. Belum lagi kalau mainanku ini nanti baterainya habis. Apalagi kalau temanku meminjam dan nantinya akan rusak. Aduh, bagaimana ini ya? Saudara, ternyata meskipun sudah diberikan mainan yang terbaru, si anak itu masih penuh dengan kekhawatiran. Tiba-tiba, sang ayah mendengar suara kegirangan dari anak yang satunya lagi. Ketika si ayah kemudian mendatangi kamar itu, dia mendapati anaknya itu sedang menari-nari sambil menyanyi di tengah kotoran-kotoran kuda yang ada di kamarnya. Sang ayah ini sangat heran. Lalu ia berkata kepada anaknya itu, "Nak, kenapa kamu begitu senang?" Si anak yang memang dikenal penuh semangat ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku senang karena kalau di kamarku ini ada kotoran kuda, berarti pasti ada seekor kuda poni yang sudah ayah sediakan bagiku di luar sana." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ilustrasi ini menjadi ilustrasi yang cukup favorit bagi saya dan sering saya khotbahkan atau saya bawakan dalam renungan di mana-mana. Dalam ilustrasi tersebut digambarkan bagaimana sekalipun si ayah sudah berusaha memberi yang terbaik, tetapi anak yang pemurung memilih untuk tetap tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatirannya. Sebaliknya, saudara, walaupun yang ada di sekitarnya, ada di hadapannya adalah kotoran-kotoran kuda, si anak yang kedua tadi ternyata tetap menaruh kepercayaannya kepada sang ayah. Dia percaya bahwa ayahnya itu mengasihi dia dan pasti sang ayah sudah menyiapkan yang terbaik kepadanya sekalipun dia belum melihat hal tersebut. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini berbunyi hidup oleh iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman mengajak kita untuk tidak menggantungkan hidup kita, menggantungkan harapan kita hanya semata-mata pada apa yang bisa kita lihat atau situasi yang mengelilingi kita atau apa yang kita miliki. Iman lebih daripada itu mengajak kita untuk menggantungkan hidup, menggantungkan harapan kita pada Allah semata. Saudara, itulah yang dapat kita teladani dari para tokoh Alkitab yang hari ini kita baca dan dengarkan dari Ibrani pasal 11 tadi. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara, Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kain mempersembahkan hasil panennya, sedangkan Habel mempersembahkan ternaknya, anak sulung kambing dombanya. Saudara, tentu ini tidak berarti bahwa Allah itu pilih kasih memilih korban Habel ketimbang apa yang dilakukan oleh Kain. Tetapi Allah mengetahui kedalaman hati keduanya. Dan Allah mengindahkan korban persembahan Habel karena dia sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Allah memang tidak bisa kita lihat. Tetapi iman mendorong kita untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik kepadanya. Saudara, ketika kita hidup oleh iman, maka studi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keseharian kita, itu bukanlah sesuatu yang hanya berkaitan dengan diri kita semata. Itu bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian atau target kita semata. Tetapi ketika kita hidup oleh iman, sekali lagi, maka studi kita, pekerjaan kita, keseharian kita, merupakan sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Pertanyaannya, saudara, apakah iman telah membuat saya dan saudara memberi yang terbaik kepadanya dalam kehidupan ini? Ataukah
Kita masih sering mengerjakan segala sesuatu ala kadarnya, saudara. Atau mungkin kita juga mengerjakan sesuatu di dalam kecurangan. Seakan-akan ini adalah hidup kita dan Tuhan sama sekali tidak hadir. Karena iman, Henokh terangkat dan tidak mengalami kematian. Saudara, tidak banyak yang diceritakan oleh Alkitab tentang tokoh Henokh ini. Tetapi dari kitab Kejadian kita bisa membaca bagaimana Henokh ini adalah seseorang yang hidup ratusan tahun lamanya dan selama itu dia benar-benar bergaul dengan Allah. Saudara, seringkali kita yang mengaku beriman ini justru menjadikan Allah sebagai pihak yang asing dalam hidup kita. Allah tidak sungguh-sungguh kita libatkan dalam hidup kita. Allah tidak kita libatkan dalam pergumulan kita. Allah tidak kita libatkan dalam situasi ketika kita harus mengambil keputusan. Allah tidak kita libatkan ketika kita ada dalam tekanan. Atau sebaliknya, ketika kita justru sedang mengalami kesenangan dalam hidup. Saudara, dalam suka duka itu, seringkali Allah tidak mendapat tempat. Mungkin bagi banyak anak muda saat ini, media sosial bahkan lebih dekat dengan hidup kita ketimbang Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, hidup oleh iman berarti menjadikan Allah sebagai pribadi yang dengannya kita bergaul dekat. Pribadi yang dengannya kita membangun relasi lewat doa, lewat pembacaan Alkitab, lewat keseharian kita. Pada akhirnya, saudara, relasi itulah yang membuat kita kemudian bukan hanya tahu bahwa Allah itu ada, tetapi kemudian kita benar-benar mengalami Dia. Dan semakin hari, semakin tahu apa yang menjadi kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, katanya semakin orang itu bergaul akrab satu dengan yang lain, maka mereka akan semakin bisa memahami apa yang ada dalam hati satu sama lain meskipun tidak berkomunikasi secara langsung. Mungkin hanya melalui kode-kode begitu ya. Mungkin alis kita terangkat begitu ya. Tetapi sahabat kita sudah tahu apa yang kita maksud walaupun hanya lewat isyarat itu. Maka demikianlah saudara, kita pun akan semakin memahami apa yang menjadi kehendak Allah saat kita bukan hanya tahu bahwa Dia ada, tetapi ketika kita benar-benar hidup membangun relasi yang akrab dan karib dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, karena iman, Nuh kemudian dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat menyiapkan bahtera. Tentu bukan hal yang mudah bagi seorang Nuh untuk menyiapkan bahtera tersebut. Ada proses yang harus dia jalani, apalagi Tuhan memberikan ukuran-ukuran pasti dari bahtera yang harus dia bangun. Saya membayangkan saudara, tidak hanya repot, sulit, tetapi juga Nuh harus menghadapi orang-orang di sekitarnya yang mungkin menganggap dia aneh. Dia membuat bahtera besar, tidak ada angin, tidak ada hujan, di tengah dataran yang kering. Di tengah situasi tersebut, saudara, Nuh tetap memilih untuk taat. Dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan dengan demikian ia memperoleh buah imannya, yaitu keselamatan dirinya dan keluarganya. Martin Luther King Jr. pernah berkata, "Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase." Iman adalah ketika kita mengambil langkah pertama sekalipun kita belum melihat tangganya secara keseluruhan. Saudara, sekali lagi, iman hadir bukan hanya karena situasi di hadapan kita jelas, baik, sempurna, ibarat tanda seru begitu ya. Sebaliknya saudara, iman justru seringkali hadir ketika kita menempuh tanda tanya.
Tetapi iman itu muncul karena kita membangun relasi dengan Allah, kita mengalami Dia hari demi hari, sehingga kita pun percaya apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan senantiasa memberi yang terbaik. Di dalam iman itulah kita kemudian berjalan di dalam ketaatan kita. Saudara, sebuah lagu mengatakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Biarlah iman membuat saya dan saudara terus bertumbuh, bahkan di tengah situasi sulit. Biarlah iman membuat kita tetap mempertahankan kebenaran, sekalipun mungkin kita menerima cemooh atau cibiran dari orang-orang sekitar kita. Biarlah iman terus membuat kita mempercayai Dia, bahkan di tengah segala keadaan dan ketidaktahuan. Selamat melangkah dan hidup dalam iman. Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, kami terus memohon pimpinan-Mu atas bangsa dan negara kami yang masih harus berjuang menghadapi COVID-19. Tuhan, di dalam iman kami hendak meyakini bahwa Engkau Allah yang tetap memiliki kuasa atas dunia ini dan atas bangsa kami. Maka mampukanlah semua pihak untuk bekerja sama, baik itu pemerintah, para tenaga kesehatan, maupun kami semua sebagai masyarakat, supaya pandemi ini tidak menelan semakin banyak korban, Tuhan. Tetapi kami boleh bersama-sama keluar dari pandemi ini, melanjutkan kehidupan kami, menggulirkan roda ekonomi dengan lebih baik. Kami mohon Tuhan, di dalam kuasa-Mu, bantulah kami semua untuk bertahan, bahkan mengatasi pandemi ini bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu atas Universitas Kristen Maranatha. Kami berdoa bagi setiap elemennya. Kami berdoa untuk pihak yayasan. Kami berdoa untuk rektor, untuk para dosen, untuk para karyawan, serta seluruh mahasiswa. Tuhan berkatilah agar Universitas Kristen Maranatha ini boleh tetap Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat Tuhan bagi bangsa ini di tengah situasi sulit yang juga terjadi. Tuhan berkati agar seluruh elemen Universitas Kristen Maranatha boleh senantiasa dalam kondisi yang baik dan sehat, sehingga boleh melangsungkan proses perkuliahan, melangsungkan proses pendidikan dengan baik. Dan Tuhan pakai agar melalui karya Universitas Kristen Maranatha, sungguh ada banyak orang boleh merasakan kasih setia Tuhan melalui kompetensi yang diberikan, melalui karya yang dinyatakan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang juga saat ini sedang sakit, entah itu karena COVID maupun karena sakit penyakit yang lain. Biarlah di dalam kelemahan fisik mereka, Engkau tetap menjaga iman pengharapan dalam hati mereka. Mereka boleh tetap meyakini Engkau Allah yang dekat dan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kiranya Tuhan juga menguatkan keluarga yang mendampingi agar terus berupaya memberi yang terbaik, agar saudara-saudari kami ini boleh sembuh. Tuhan, kami percaya Engkau akan menjamah dan melindungi mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan. Biarlah usia yang baru juga boleh mereka jelang di dalam kasih setia Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, Tuhan. Berikanlah mereka hikmat supaya di tengah suka duka kehidupan, mereka juga senantiasa mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu membuat mereka menjadikan hidup sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur pengharapan kami. Kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebagai anak Tuhan, setiap kita harus senantiasa hidup oleh iman
dan mau menjalani seluruh kehidupan kita di dalam iman kepada Tuhan, agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari bersama-sama menyanyikan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam ibadah Universitas Kristen Maranatha melalui Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah universitas ini Jumat depan dengan tema Terpuruk di Titik Nadir. Untuk ibadah universitas dalam Maranatha Family Fellowship ini semakin berkembang, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi supaya dapat terus melayani dengan semakin baik ke depannya. Sampai Jumat depan, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Integrity, Care, Excellence.